I know what you did last summer. Jadi itu hanya mimpi. Kecelakaan mobil tahun lalu selalu menghantui Xiao Mei. Meskipun pembunuh itu jatuh ke laut pada waktu itu, tetapi mayatnya tidak pernah terlihat hidup. Mei yang trauma. Dia tidak pernah bisa melupakan pembunuhnya. Saat itulah teman sekelasnya, Wei, datang untuk menghiburnya. Orang ini tampak seperti memiliki niat buruk. Ia pasti melihatnya sebagai seorang gadis cantik. Dalam perjalanan, ia membuatnya bahagia. Tetapi kemudian Jack melihat pemandangan ini. Mereka berdua bertengkar hebat tentang hal itu. Ketika sampai di rumah, ia mengunci pintu 8 kali. Dia telah bersikap defensif sejak insiden itu. Mei mengambil foto di samping tempat tidurnya lagi. Gadis yang tersenyum dalam foto, temannya, Omi, yang telah meninggal dunia. Meskipun ia merindukannya, tetapi hidup harus terus berjalan. Di tengah malam, pintu terbanting menutup, membangunkan Mei. Ia segera disiagakan. Ia mengambil pisau untuk perlindungan dan keluar untuk memeriksa. Pada saat itu, seseorang berjalan di belakangnya. Xiao Mei menahan napas dan mengikutinya dengan tenang. Tiba-tiba ia menemukan bahwa pintu lemari pakaian telah dibuka. Pakaian di dalamnya masih bergetar. Mungkinkah iblis dengan kait besi yang telah kembali? Meskipun ia takut, tetapi Mei memiliki keberanian untuk bertarung sampai mati. Ternyata itu hanya teman baru Mei, Blackie. Dia hanya meminjam gaun untuk dipakai. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka hampir berpisah. Keesokan harinya, Blackie mendapat panggilan untuk kuis. Jika dia melakukannya dengan benar, Anda bisa memenangkan perjalanan 3 hari ke Screen Island. Pertanyaan di ujung telepon sederhana saja. Berapa jumlah 40.000 tanda bintang 40.000? Keduanya langsung menjawab bahwa itu sama dengan 160.000. Dan mereka melakukannya dengan benar. Selamat kepada mereka. Mereka mendapat tiket ke Screen Island untuk 4 orang. Mereka berdua melompat di atas sofa dengan gembira. Ini adalah pertama kalinya mereka menang. Kesempatan yang luar biasa. Mereka pasti ingin mengajak pacar mereka untuk pergi bersama mereka. Alternatif tidak ada masalah. Mereka sangat saling mencintai satu sama lain. Tapi pihak Xiao Mei baru saja bertengkar kemarin. Dia berada di tengah-tengah perang dingin. Tetapi ia mengesampingkan emosinya. Dia menelepon pacarnya dan mencoba untuk mendapatkannya kembali. Tetapi Jack mengatakan bahwa dia mungkin tidak tersedia minggu ini. Dia akan mencoba membuatnya. Tentu saja, Mei kecewa mendengar hal ini. Tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Setelah menutup telepon, kamera mengarah ke sisi Jack. Faktanya, dia hanya berbohong. Jack sudah menyiapkan cincin berlian. Dia akan mengejutkan Mei di Pulau Screen. Ia ingin mencari kesempatan untuk melamarnya. Setelah bekerja, Jack dan sahabatnya pulang bersama. Keduanya menyanyikan lagu rock di dalam mobil. Mereka sedang bersenang-senang. Jack tiba-tiba menyadari, ada sebuah mobil yang diparkir di tengah jalan di depan mereka. Ada seorang pria yang tergeletak di sampingnya. Pasti ada kecelakaan. Jack mengira pria itu mungkin masih hidup. Jadi, ia memutuskan untuk keluar dari mobil dan memeriksanya. Sahabatnya tetap berada di dalam mobil dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Jack dengan hati-hati berjalan ke arah pria itu. Ia melepas topinya dan melihat, itu adalah boneka. Jack segera menyadari bahwa dia telah dijebak. Wow, pria dengan kait besi itu kembali. Dia telah mengambil mobil Jack dan akan menabraknya. Karena takut, Jack lari menyelamatkan diri. 那个铁钩狂魔又回来了，他抢走了杰克的。 Perburuan dilanjutkan dalam episode berikutnya.